Artijo Alkostar dilahirkan oleh pasangan sederhana berdarah Sumeneb Madura, Durah, dan Mihakib. Di tahun 2000, Artijo mendirikan kantor pengacara yang ia namakan Artijo Alkostar and Associates. Meski di tahun yang sama, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 1976 ini harus menutup kantor hukumnya karena ia terpilih sebagai Hakim Agung. Saat diangkat menjadi Hakim Agung, ia melaporkan kekayaan berupa rumah berukuran 54 meter persegi di atas tanah seluas 200 meter persegi di Jalan Cerme, Perum Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Sebagai Ketua Kamar Pidana di Mahkamah Agung RI, kesederhanaan dan kejujuran telah menepanya menjadi sosok bernyali untuk memutuskan perkara besar. Padahal itu adalah awal daripada suatu perbaikan ya. Karena hakim itu adalah tidak boleh berhubungan dengan orang luar dalam hal menyangkut tentang perkara gitu deh. Jadi kalau itu dilayani, saya kira itu akan merusak daripada citra pengadilan. Bentuk pelayanan seorang hakim salah satunya adalah keadilan sikap tanpa pandang bulu di ruang persidangan. Beliau dengan ikhlas menjalankan tugas sebagai seorang hakim dan mengesampingkan semua unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan kasus. Beliau melayani dengan adil, tidak diskriminatif, dan juga netral. Artijo Alkostar merupakan sosok yang istimewa dalam sejarah peradilan Indonesia. Kejujuran, kesederhanaan, keberanian, keberpihakan pada yang lemah, keadilan sikap tanpa pandang bulu dalam mengadili kasus adalah cerminan integritas yang teguh dipegang Artijo hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 12 Agustus 2021, Bapak Artijo Alkostar dianugerahi Bintang Mahaputra. Mantan Hakim Agung almarhum Artijo Alkostar dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kasus terberat bagi Pak Artijo selama menjabat sebagai hakim? Waktu saya mengadili mantan Presiden Soeharto, itu saya kira kita harus cermat untuk mengadili karena itu perkara itu menyangkut tentang hak asasi ya, dan kepastian hukum. Dikutip dari buku Artijo Alkostar, beliau ini kesannya cuek terhadap orang lain, namun sebenarnya jika sudah kenal, beliau ini sangat bersahabat, toleran, dan solidar terhadap kawan. Itu juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana seorang pejabat publik dengan posisi yang penting di Mahkamah Agung, karena beliau sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana dan memperlihatkan bagaimana sebenarnya pola hidup sederhana yang menjadi salah satu kunci untuk menegaskan integritas dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Saat beliau menjabat sebagai salah satu pimpinan di Mahkamah Agung, yaitu sebagai Ketua Kamar Pidana, beliau harus menandatangani berkas perpanjangan tahanan se-Indonesia setiap hari. Kalau bukan sosok yang berdedikasi dan mencintai pekerjaannya, belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Salah satu inovasi yang beliau lakukan adalah memasang tulisan tidak menerima tamu yang berperkara yang dipasang di depan ruang kerjanya di Mahkamah Agung. Dari beliau kita bisa mengambil nilai, salah satunya adalah nilai kolaboratif, di mana beliau yang berlatar belakang profesi sebagai hakim mau untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK yang dibentuk setelah revisi UU nomor 19 tahun 2019 dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.